Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Firasmi, NIM 1917 40 Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pengembangan kurikulum. Langsung saja, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja yang pertama yaitu model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Sering diberi nama model administrasi atau Landstaff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan ini bersifat sentralisasi dan cara kerjanya yaitu atasan atau bawahan atau top down. Kerjanya model ini adalah pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar ini. Langsung ke model grassroots, merupakan kebalikan dari administratif sendiri, yaitu model yang lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Model ini muncul karena beberapa sebab, antara lain yaitu dianggap guru yang paling tahu kebutuhan kelasnya karena ia merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan dari pembelajaran di kelasnya. Sehingga gurulah yang dianggap paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Yang selanjutnya yaitu untuk peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model campuran atau elektrik adalah sebelumnya pengertian dari model ini adalah model yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam mata pelajaran yang saling berkaitan. Jadi seorang guru itu harus tahu bahwa mata pelajarannya itu berhubungan dengan mata pelajaran yang lainnya. Mungkin yang memiliki kesamaan. Bedanya adalah tidak menghilangkan faid yang ada pada mata pelajaran tersebut. Contohnya yaitu misalnya sedang membicarakan ilmu ekonomi, maka bisa dikorelasikan dengan ilmu matematika. Karena apa? Yaitu karena pada mata pelajaran ekonomi itu kan ada perhitungannya, sehingga ekonomi dan matematika itu bisa saling berkaitan. Contoh lain yaitu pelajaran fisika dengan matematika pun ada keterkaitannya dengan ilmu hitung-hitung. Ciri-cirinya adalah adanya korelasi atau keterkaitan satu sama lainnya. Siswa berperan aktif dan gurunya lebih berperan aktif gitu. Langsung ke jawaban yang nomor 2 yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mungkin bisa dibilang merupakan istilah baru yang sering terdengar saat ini. Tujuan dari konsep ini baik agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Merdeka Belajar dalam arti sekolah, guru-guru, dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensinya, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan berorientasi pada guru saja. Sedangkan untuk urgensinya bagi pendidikan
bahwa kemerdekaan dan kebebasan berpikir harus dimulai oleh guru terlebih dahulu sebelum kemudian diajarkan pada para siswa ataupun para siswinya. Sistem pengajaran berubah dari yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas menjadi dilakukan di luar kelas. Gitu. Sedangkan murid dapat berdiskusi lebih dalam dengan guru, belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Lanjut ke kelebihan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa mendalami studi yang diambil. Contohnya yaitu seperti melakukan penelitian dan riset secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, kan pasti akan membawa hawa segar bagi perguruannya atau sekolahannya dan tentunya bagi mahasiswa atau pendidik itu sendiri. Untuk yang ketiga yaitu memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun untuk ke lapangan langsung, yaitu untuk terjun langsung ke masyarakat. Mungkin kesempatan emas ya pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian pada masyarakat. Kesempatan ini juga dapat dinilai mampu mewadahi mahasiswa atau peserta didik untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama dinilai belum begitu matang dalam persiapan, bukan menjadi suatu rahasia lagi. Bila program pendidikan selalu berubah sesuai dengan materi yang sedang menjabat. Mungkin maka dari itu program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila materi yang menjabat akan berganti. Yang kedua yaitu pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Apa maksudnya? Yaitu bahwa pendidikan dan pengajaran dalam pembelajaran merdeka belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Yang ketiga yaitu persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membuktikan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun dalam program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksanaan dalam program ini. Lanjut ke pertanyaan pengembangan kurikulum yang nomor 3 yaitu mengapa seseorang guru memerlukan RPP di dalam pembelajaran? Karena membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP sangat penting dilakukan oleh setiap guru. Karena apa? Karena di dalam perangkat atau RPP tersebut memuat tentang tujuan dari pembelajaran yang mana setiap pokok bahasaan akan memiliki tujuan yang berbeda. Mungkin apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam rencana pembelajaran atau RPP? RPP harus terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran yang meliputi
satuan pendidikan, kelas, semester, program program keahlian, mata pelajaran atau karena pelajaran jumlah pertemuan. Untuk yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan atau bisa dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Untuk yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar sendiri yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Untuk yang keempat yaitu indikator pencapaian. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaiannya. Kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lalu yang kelima yaitu tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasarnya. Lalu untuk yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk berbutir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Untuk yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu sendiri yaitu dapat ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Lalu untuk yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Lalu untuk yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu inti, yang ketiga itu penutup. Langsung ke yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar. Dalam prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang ke-11 yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.